Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan mengenai pengelolaan perbaikan operasi. Yang beranggotakan ada saya, Nisa Rifda Meliona, yang kedua ada Ahmad Kafidul An'am, dan Faris Amrillah. Pentingnya perbaikan operasi, ada 4 faktor. Yang pertama, membantu pencapaian tujuan. Manajemen operasional memiliki peran efektif dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Manajemen operasional memastikan bahwa semua aktivitas berjalan sesuai rencana dengan terus memantau semua kerja dalam perusahaan. Poin kedua ada meningkatkan produktivitas karyawan. Manajemen operasional tidak hanya mengukur kinerja karyawan. Pengelolaan operasional berguna untuk melatih dan mendidik karyawan untuk meningkatkan kinerja. Poin ketiga, meningkatkan niat baik. Manajemen operasional membantu meningkatkan niat baik dan eksistensi perusahaan. Manajemen operasional memastikan bahwa produk berkualitas dikirimkan ke semua pelanggan yang dapat memberikan mereka kepuasan dan membuat mereka bahagia. Poin terakhir, memotivasi karyawan. Manajemen operasional membantu memotivasi karyawan dalam memahami peran masing-masing. Manajemen operasional membimbing semua orang dalam menjalankan peran mereka dan menciptakan suasana yang mendukung produktivitas. Selanjutnya saya Ahmad Hafidul An'am akan menjelaskan tentang elemen perbaikan operasi. Efisiensi adalah sebuah kata yang ingin dicapai oleh seorang manajer operasional. Sebuah operasional yang dikatakan efisien dan efektif tidak memiliki sumber daya yang terbuang atau tidak terpakai di dalam setiap operasionalnya. Untuk itulah, operasional excellent dianggap merupakan pengembangan dari konsep lean management, sebuah manajemen yang ramping dan sehat karena tidak adanya sisa atau waste yang tidak berguna. Lean sendiri berfokus kepada kegiatan proyek yang berupaya mencapai titik efisiensi tertinggi skala mikro, sementara operational excellence lebih berbicara kepada skala makro, di mana tidak hanya berfokus kepada proyek-proyek tetapi menghubungkan secara rantai kontribusi satu proyek terhadap keseluruhan mata nilai yang memberikan nilai atau whole value add process. Namun pada kenyataannya, operational excellence bertujuan memiliki keunggulan yang kompetitif dan membantu dalam bersaing dan berkembang. Sekarang bagaimana kita memiliki keunggulan yang kompetitif? Kita dapat melihat dengan 3 aspek. Yang pertama, memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua, responsif, fleksibel, dan cepat. Yang ketiga, dapat diandalkan, memenuhi semua persyaratan secara konsisten dan berulang-ulang atau secara continuous. Namun untuk mendukung 3 hal tersebut ada 10 elemen yang diperlukan. Yang pertama adalah rencana pengendalian. Kemudian yang kedua, standarisasi mutu atau produk. Yang ketiga yaitu manajemen visual housekeeping atau kontrol visual. Yang keempat, mengurangi limbah manufaktur. Kemudian yang kelima, proving kesalahan di setiap produksi. Yang keenam, analisis penyebab permasalahan. Kemudian yang ketujuh, pemecahan masalah menggunakan alat quality control. Kemudian yang ke-8, perbaikan terus-menerus atau istilahnya kaizen. Kemudian yang ke-9, analisis kemampuan. Kemudian yang ke-10, pengendalian proses statistik. Selanjutnya, setelah menerapkan elemen-elemen di atas, organisasi di dalam perusahaan akan menjadi lebih matang dan kuat. Ini semua tergantung pada tingkat penyebaran yang ada atau baseline antara ekspektasi dan realita. Kemudian bagaimana cara menyelaraskan 10 elemen di atas? Yaitu terdapat 2 cara. Yang pertama, melalui pendidikan dan pelatihan. Melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, sumber daya manusia di perusahaan akan terlatih dengan baik, sejalan dengan perusahaan dan tercapainya operational excellence. Yang kedua, reward dan recognition, memberikan penghargaan kepada pekerja agar mereka merasa dihargai atas pekerjaan yang telah mereka lakukan, sehingga mereka terus termotivasi untuk memberikan yang terbaik untuk perusahaan.
Berikut beberapa pendekatan dalam perbaikan operasi. Yang pertama, people, meliputi tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Yang kedua, plant, mencakup pabrik atau kantor cabang di mana produksi dilakukan. Yang ketiga, parts, meliputi bahan-bahan sumber daya yang diolah dalam sistem. Yang keempat, proses, meliputi prosedur dan tahap-tahap pelaksanaan produksi. Yang kelima, planning dan control system, merupakan prosedur dan manajemen informasi yang digunakan untuk mengoperasikan sistem. Selanjutnya, saya Faris Amrila akan menjelaskan tentang teknik perbaikan. Teknik-teknik perbaikan memiliki kualitas masing-masing. Teknik tersebut mempunyai kegunaan yang dapat berdiri sendiri maupun saling membantu antara satu teknik dengan teknik yang lain, seperti diagram Pareto, diagram pencar, box pulse, histogram, run card, peta multivariabel, lembar pengecekan, diagram Carrier, peta pengendali, analisis metrik, time series, analisis kemampuan proses, diagram sebab akibat, dan stem and leaf pulse. Manajemen kualitas ini seringkali disebut sebagai the problem solving, sehingga manajemen kualitas dapat menggunakan metodologi dalam problem solving tersebut untuk menggandakan perbaikan. Perbaikan yang sering dilakukan organisasi bersifat terus-menerus, seperti diagram Pareto, diagram pencar, box pulse, histogram, run card, dan peta multivariabel dan lain-lain. Itu bersifat terus-menerus dan konstan dan reguler dengan melibatkan seluruh elemen organisasi di berbagai tingkatan. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi pemborosan dan variasi, menyederhanakan proses bisnis, meningkatkan kualitas dan kinerja organisasi. Harapannya dapat menimbulkan lingkungan yang kondusif untuk berinovasi, meningkatkan kreativitas, dan meraih keunggulan bersaing. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.